pengalaman apa sih, Mas Jay? Sebenarnya aku tuh mau nyeritain tapi kayak segan gitu Ah. kan dengan pokoknya intinya aku pernah bully, dikatain ya gendut dan segala macamnya, dilempar-lemparin kertas gitu-gitu kan oleh teman-teman. Tapi ya aku nggak mau nyebutin kapan dan di mananya Oke. gitu. Gitu sih. Jadi ya ternyata banyak juga yang relate. Makanya alhamdulillah ya lagu ini. Halo Sobat TK, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Penyanyi ini istimewa Sobat TK, luar biasa. Biasanya kalau hari Minggu ada di serial Doraemon. Bukan, ada Giant J. Halo semuanya. Kalau di Doraemon itu namanya Giant siapa namanya? Saya lupa. Jajan Tok. Ada belakangnya, Ya. Mas Jai. Oh, ada ya? Tapi ini asli Indonesia. Asli. Mas Giant Jai. Muhammad Jailani Suraman. Wih. Wih. Mas Jai. Ya. Mantap nih Mas Jai. Mas Jai ini habis rilis Iya. trilogi lagu, nyebutnya trilogi ya. Trilogi ya. Oke, Mas Jai boleh cerita soal trilogi itu sampai nanti sebetulnya ada kejutan di luar film dari Mas Jai, apa yang dilakukan Mas Jai? Di luar nyanyi maksudnya. Betul, di luar nyanyi, bukan di luar film. Monggo Mas Jai. Ya. Jadi trilogi aku itu sebenarnya di tahun kemarin, Mas. Di akhir September ya? Ya, di akhir 2023. Nah, di 2024 ini aku tuh ada single baru di dunia raksasa. Betul. Jadi, udah tayang ya di kanal YouTube ya? udah ada di YouTube, di seluruh DSP lah pokoknya. Ini beda dari trilogi berarti ya? Beda. Udah keluar ya? Udah beda dari trilogi dan temanya pun udah bukan cinta-cintaan lagi. Oh. Gitu. Nah, menariknya sebetulnya kan ada logo gajah di namanya Mas Giant J itu. Iya. Mas J, apa namanya? Boleh cerita ketika rilis single Raksasa, kenapa dipisah dari trilogi? Memang ceritanya tidak berurutan kah? Iya. Oke, jadi yang pertama kan trilogi aku itu ada 3 lagu. Aku Yang Salah, Tuhan Tolonglah, dan Runtuh Jadi Utuh. Jadi Bentar, kenapa? duluan yang mana? Iya. Duluan yang Aku mana? Yang Salah duluan. Aku Yang Salah. Aku Yang Salah, Tuhan Tolonglah, dan Runtuh Jadi Utuh. Kenapa dibuat trilogi? Karena emang ketiga lagu itu tuh nyambung kisahnya, Mas. Ceritanya? Aku Yang Salah itu tentang patah hati yang hebat. Tuhan Tolonglah itu tentang seseorang yang galau nih, mau move on atau balik ke masa lalu. Balik ke mantan? Iya, bener. Gamon kalau bahasa anak zaman sekarang kan. Gamon. Yang ketiga itu Runtuh Jadi Utuh tentang orang yang udah benar-benar ikhlas gitu. Udah move on lah dengan hidupnya. Nah, karena ketiganya cinta, aku tuh kayak punya sesuatu keinginan yang sebenarnya dari dalam hati juga tuh kayak aku pengen buat satu lagu yang di luar cinta gitu, tentang cinta. Bentar, yang 3 lagu tadi liriknya ditulis sendiri ya? Ditulis sendiri dari kisah pribadi sebenarnya. Oke. Ya, jadi aku tuh Lebih gampang ya? lebih gampang karena ya seperti kata orang-orang juga mulai dari keresahan pribadi itu jadi lebih kerasa ke orang lain juga kan, jadinya kayak banyak yang ngalamin tentang patah hati dan segala macamnya dari ketiga lagu aku itu, Mas. Jadi Begitu. moodnya lebih mudah untuk dituangkan lah ya? Ya, Perasaan jadi hati, curhatnya itu curhatnya. Jadi kayak curhat colongan ke netizen lewat lagu. prosesnya dari tahun berapa itu? 3 lagu ini bersamaan Tiga- kah? Atau 3 lagu itu pertama Aku Yang Salah dulu. Itu single pertama aku itu di bulan Juni atau Juli 2023. Ternyata itu respon. gongnya jadi Gongnya. penyanyi profesional? Iya, benar. Pembukaan aku di debut lah di dunia profesional. Nah, kebetulan Aku Yang Salah lumayan, dibuatlah trilogi itu. Tiga lagu lah dalam 1 tahun, dari Juni sampai ke Desember. Juni sampai Desember. Ya, 3 lagu. Tuhan Tolonglah itu bulan September kalau nggak September. salah. Desembernya Runtuh Jadi Utuh. Oh, Desember untuk jadi utuh Desember. Iya. Oke.
Jangan-jangan Mas Jay punya banyak tabungan lagu karena bisa nulis sendiri, karena bisa Iya. curhat, biasa curhat barangkali. Biasa curhat. Jadi aku tuh, ini kita flashback dulu ya, betul, Mas ya. nggak apa-apa Mas. Karena aku tuh kan banyak mengalami kisah-kisah yang lumayan pahit lah di percintaan dan kehidupan gitu ya. Jadi aku itu kalau aku lagi down gitu, kayak aku lagi patah hati atau lagi ada masalah, itu aku bisa nulis. Nah, dari tulisan-tulisan itulah dibikin menjadi lirik lagu. Nulis cerita atau memang sengaja udah langsung lirik lagu? Sebenarnya kayak lebih mirip ke puisi sih sebenarnya. Oh. Kayak aku lagi menggambarkan suasana hati aku yang sekarang. Banyak gitu. Dulu aku sempat tulis di buku dan bukunya sebenarnya udah hilang. Aduh. Padahal itu tabungan itu. Iya, dan aku itu jadi sisa-sisa yang di handphone, di notes handphone. Ya lumayan. Lebih banyak di handphone ya? Lebih banyak di buku sebenarnya? Jauh lebih banyak di buku. Oke. Dari tahun berapa itu berarti? Mulai cerita itu, mulai suka menulis? Dari zaman kuliah. Kuliah, oke. Kuliah sampai ke kerja gitu. Pas kerja udah nggak lagi. Makanya bukunya udah hilang juga kan. Nah, mulai waktu aku kerja itu aku nulisnya di handphone. Udah mulai sibuk ya? Mulai sibuk. Iya benar. Dengan pekerjaan dengan pekerjaan, nulis juga tapi di handphone, di notes. Gitu. Jadi stok lagunya banyak sebenarnya? Lirik ya banyak. Liriknya banyak ya? Banyak. Jadi kalau mau rilis single baru mah udah nggak masalah ya? Tinggal pilih aja ya? Ya mudah-mudahan. Ya. Setelah lirik itu jadi, kisah percintaannya misalnya patah hati di Aku Yang Salah. Ya. Apa yang kemudian Mas Jay lakukan, mencari musisi untuk membantu membuatkan menjadi lagu? Jadi aku itu kan kebetulan dikontrak oleh manajemen dan label HP Music. Jadi aku serahkan ke mereka lirik, mereka yang membuat aransemen dan akhirnya produksi lah. Gitu. Jadi sebelum dikontrak sama HP Music, Mas Jay sempat kerja kantoran ya? Kerja kantoran aku dulu banker. Banker ya? Iya, banker. Bankir ya? Bankir ya, bahasa Kan Indonesia. sebenarnya udah mapan hitungannya dari pekerjaan. Benar. Untuk hidup sendiri juga udah aman lah. Itu di Bank bukan di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Tinggalnya memang di Pekanbaru ya, Mas Jay ya? Aku sebenarnya tuh tinggalnya tuh di Kota Dumai. Oh, di Dumai. Di Kota Dumai. Kota Madya Dumai. Kota Madya Dumai. Oke. Nah, terus kerja di Pekanbaru. Nah, disitulah aku tuh mulai cover-cover lagu. Saat itu mulai. Jadi kuliah dan sebelum kuliah sama sekali enggak? Enggak. Tapi waktu SMA aku tuh mulai nyanyinya itu berani tampil itu SMA. Jadi pas SMA mulai nyanyi, terus ngeband sama teman-teman SMA. Di kuliah stop. Berhenti. Fokus kuliah. Dibilang fokus kuliah nggak juga sih Mas, cuman nggak ketemu teman-teman yang sefrekuensi aja. Jadi begitu tamat aku kuliah, kerja, nah di tempat kerja aku itu sering bikin lomba-lomba nyanyi, lomba-lomba kesenian gitu. Aku sering ikut, alhamdulillah menang gitu. Pasti selalu ikut? Mewakili kantor mewakili, jadi mereka atau itu personal? Mewakili kantor, jadi kantor. Mereka itu ada lomba per unit misalnya kan. Ada juga lomba yang selindo se-Indonesia. Jadi aku tuh mewakili Pekanbaru gitu. Berarti ininya udah banyak ya? Kalau di dunia bank aku sudah lumayan terkenal gitu. Udah populer ya? Populer bisa nyanyi, iya. Dan itu pula yang memulai perjalanan aku di nyanyi profesional. Oke, jadi seringnya tampil, seringnya ikut lomba, jadi modal. Benar. HP Music yang tertarik atau Mas Jay yang kemudian ngelamar? Jadi ceritanya aku dulu kan awal-awal TikTok ya, di TikTok ya. Aku upload tuh iseng cover-coveran aku di TikTok. Ada satu yang FYP, lagu apa? Lagunya itu lagu ini, Sheila on 7. Yang judulnya? Melompat Lebih Tinggi. Aku lagi nyanyi sama band aku, teman-teman kantor. Nah di situ viral dan salah satu yang menonton itu produser HP Music gitu. Siapa? Mas Alex Handi. Mas Alex. Kemudian Mas Alex menghubungi. Sempat aku nggak baca tuh DM-nya. Karena aku kan dulu mikir,
Dulu follower TikTok cuma 400. Cuman. Teman-teman kantor doang tuh follow, yang nge-follow teman-teman sekolah gitu kan. Sekarang berapa masih? Sekarang di 52.000 Oke. baru. Ya Lalu? lumayan lah gitu kan bertambah ininya. Lalu di saat itu ya aku mikir pasti orang-orang iseng doang kan yang nge-DM ngapain gitu-gitu. Udah tahu-tahu Mas Alex itu dia nggak nyerah gitu. Karena DM aku nggak baca, dia menghubungi aku lewat Instagram gitu. Akhirnya Dia nggak menyerah ya? nggak menyerah waktu itu di DM TikTok nggak aku baca, ternyata dia ke Instagram. Karena aku dulu jujur lebih gede di Instagram. Oh. Udah ribuan di Instagram duluan, di TikTok aku baru, di DM lah di Instagram. Kebaca itu? Untungnya kebaca. Untungnya. Kebaca dan ya akhirnya gitulah tektok-tektokan. Akhirnya memilih untuk jadi penyanyi profesional. Sempat berpikir nggak itu? Sempat mempertimbangkan 2-3 kali atau langsung Sempet. oh oke mas, gue jalan dah ke Jakarta itu. Sempet sebulan waktu itu mikir. Ngobrol sama orang tua juga. Ini gimana gitu-gitu. Karena orang tua tahu aku memang passion aku di nyanyi dan mungkin aku udah di kerjaan aku di bank juga aku udah mentok gitu kan. Mentok Ya gimana? udah. Iya maksudnya udah susah nih mau naik ke atas lagi gitu. Karirnya. Ya udah gitu kalau Emang mau udah berapa tahun itu mas? 6 tahun lebih mau 7 tahun aku di lumayan. bank. Harusnya udah manajer itu ya, harusnya ya. Harusnya. Cuman ya persaingan sulit kan. Ya begitulah. Jadi akhirnya ya aku mutusin buat gabung di HP Musik. Oh, tiba-tiba dapat tawaran ini dan menurut Mas Jay itu menarik ya, menantang. Iya, karena mimpi aku memang jadi penyanyi sebenarnya. Gitu. Dari bank masuk bank pun udah kelihatan ya, sering ikut. Iya, sering ikutan diundang-undang. Ya, walaupun kalau acara-acara korporat gitu kan dibayarnya ya lumayan ya 3M gitu. Apa? Terima kasih. Makasih. Justru itu kalau di corporate begitu. Kalau undang penyanyi luar kan bayar tuh. Bayar. Ada karyawannya kan. Karyawannya. Alhamdulillah, makasih. Tapi dapat banyak pengalaman ya. Banyak banget dan ya memang nggak lepas dari bank juga lah aku bisa di-notice oleh HP Music gitu. Jadi kalau misalnya nggak di kontak sama HP Musik barangkali masih ngantor kali ya? Barangkali masih ngantor, masih mikirin target. Jadi ketahuan nih Sobat BK, sebenarnya tugas kerjaannya Mas Jay apa di bank itu ya? Jadi, terakhir itu ya dunia marketing. Marketing ya, jadi nyari nasabah lah ya? Nyari nasabah. bener banget. Ya gitulah. Jadi memang dunianya beda banget ya? Dunianya jauh beda, 180 derajat. Dan di bank itu ya aku tidak harus ketemu orang banyak, ngobrol. Waktu pertama kali kan canggung gitu kan. Aku harus ketemu orang banyak, ngobrol, nyanyi depan orang rame. Waduh, waktu itu pengalamannya luar biasa. Iya. Sih. Tapi lama-lama kan akhirnya terbiasa. Jadi terbiasa menikmati ngobrol. kan. Ya benar. Jadi sekarang kalau dipanggil, pernah nggak dipanggil balik ke, maksudnya dipanggil tampil di kantor lama? Pernah? Belum. Oh belum. Oke. Jadi nanti Dulu sempat pertama kali waktu aku ke Jakarta, setelah aku resign itu sempat ditawarin ini nyanyi lah di salah satu acara kantor. Nah itu berarti udah keluar ya? Udah keluar. Gitu. Baru banget keluar. Nah berarti dapat fee itu ya? Dapat 3M tadi. Kok tetap kan udah keluar? Harusnya udah rupiah dong harusnya ya? Ya hitung-hitung promo katanya. Mas Jay kemudian akhirnya benar-benar menikmati bisa merilis lagu profesional, udah sah lah terjun ke industri musik Indonesia. Sah. Jadi karena termasuk cepat juga itu loh Lumayan. prosesnya ya Mas Jay. Di antara banyak orang yang pengen jadi penyanyi kemudian dia harus ikut audisi barangkali pencarian bakat atau dia ngelamar tanda kutip ngirim demo ke label. Mas Jay ini termasuk cepat gitu. Iya, termasuk hoki. Ya, beruntung betul. Merasakan itu ya? Wow, merasakan sekali, makanya terima kasih banyak deh buat HP Musik gitu kan udah percaya sama aku. Dan ya dari tadi kan kita bahas 3 tuh Mas. 3 single ya. Dari selesai 3 single itu sekarang ada single satu lagi single baru itu tadi yang judulnya Raksasa.
Nah, itu jadi kayak waktu tuh berlalu begitu cepat gitu kan. Sudah 4 single sekarang. Itu Gitu. tulisan sendiri juga? Ternyata lagu tulisan sendiri juga. Itu lebih ke curhatan pengalaman buruk di masa lalu tentang bully. Ya. Iya, jadi ceritanya lagu Raksasa itu tentang orang yang dibully, namun akhirnya dia bisa sukses gitu. Dan akhirnya setelah dia sukses, orang-orang baru mulai deket yang dulu ngebully. Biasa begitu, kalau udah Iya. nongol kan baru deket ya. Benar. Kalau nggak muncul di permukaan, Iya. nggak di-notice kita. benar. Ada pengalaman apa sih, Mas Jay? Sebenarnya aku tuh mau nyeritain tapi kayak segan gitu kan dengan pokoknya intinya aku pernah di bully, dikatain ya gendut dan segala macamnya, dilempar-lemparin kertas gitu-gitu kan oleh teman-teman. Tapi ya aku nggak mau nyebutin kapan dan di mananya gitu. Gitu sih. Jadi ya ternyata banyak juga yang relate. Makanya alhamdulillah ya lagunya sekarang mulai naik tuh karena banyak yang relate. Jadi kebetulan aku juga kan lagi mau bikin campaign nih Mas, campaign anti bully lewat lagu Raksasa itu. Gitu ya, selagi berjalan sih supaya tujuannya ya bisa ngerangkul nih korban-korban bully agar bisa tetap semangat dan jadi sesuatu lah gitu. Itu kenapa Raksasa yang dipilih? Judulnya? Karena dulu dipanggilnya itu. Oh, makanya namanya pun sekarang milihnya Giant. Giant. Iya benar. Raksasa. Zaman Raksasa. sekolah? Ya, zaman sekolah. Masih kecil sih, zaman kecil. Jadi mulai memperlihatkan keraksasaannya itu Mas Jay itu dari usia berapa sebenarnya? Aku itu mungkin ada yang udah tahu atau yang belum tahu, aku tuh ada penyakit yang namanya gigantisme, nggak berhenti tumbuh. Itu mulai di kelas 6 SD, habis sunat tuh, nggak tahu kenapa, mungkin dokternya salah potong atau gimana, mungkin. Ya, tiba-tiba aku divonis, waktu itu ini, pertumbuhannya tuh nggak normal gitu, tiba-tiba. Nggak normal, dari aku 170, naik 180, naik 190 gitu kan, sampai di kuliah aku tuh 190-an gitu. Nah sekarang aku udah 205 Mas. 205? Mungkin lagi nggak numbuh? Bisa. Ya kata dokter itu sekitar mungkin ya maksimalnya setengah senti per tahun lah naiknya. Setengah senti per tahun? Tingginya. Cuman aku ini kan selain tinggi kan badannya lumayan ini ekstra lah gitu kan. Jadi ya itu kata dokter coba inilah kurangin beratnya. Jadi biar kakinya ini nggak sakit begitu numpang gitu kan. Tapi sejak ada vonis dokter itu merasa khawatir nggak Mas Jay? Kalau dibilang khawatir sih, sekarang sih keberuntungan ya. Iya, jadi malah jualan kan jatuhnya. Jadi ikoniknya. Jadi ada pembedanya kan. Kalau dibilang waktu pertama-tama sih kayak orang tuaku tuh sebenarnya tinggi genetiknya. Ibu itu 170, tinggi. Bapak 180-an. Nah, tinggi. Adik-beradik aku juga 180-an. Adik beradik. Aku 3 bersaudara, 3 laki-laki, 2 yang lain tinggi juga. Mas Jay anak ke? Pertama. Yang 2, 3 ini normal? Badannya normal. Tapi tinggi. Tapi tinggi dan normal? Tinggi dan normal. Cocok jadi anak basket ya? Iya. Jadi ya itulah tadi. Aku tuh nggak pernah kepikiran yang bakal jadi setinggi ini gitu. Pikiran aku dulu ya 190 stop deh gitu. Itu enggak. Nambah terus ya ujung-ujungnya ya udah diiklasin aja. Mau gimana lagi kan? Nggak ada obat itu? Kalau dari dunia kedokteran sih gigantisme itu belum ada obat yang benar-benar bisa memberhentikan pertumbuhannya. Enggak sih. Nggak ada. Salah satu-satunya cara kata dokter itu ya dengan mengurangi berat badan. Biar kakinya tidak cepat. Terutama kaki sakit ya. Cara mengurangi berat badan? Diet dong. Makan dikurangi. Iya. Itu dilakukan nggak Mas ya? Kadang inget, kadang enggak Mas itu yang susah. Diet itu susah banget rasanya.
susah. Apalagi makanan enak gitu ya. Iya, apalagi lagi ada undangan atau ada ini kan makanan Indonesia, waduh. Enggak, tapi memang saran dari dokter diet. Saya sarannya diet. Mas J pernah melakukan itu? Pernah, dulu aku pernah sampai loss 40 kilo. Wah, turun ya? Turun. Aku dulu sempat itu dalam waktu 4 bulan doang. Karena diet? Iya diet, tapi dietnya karena patah hati dulu. Oh, Kalau kata orang gym tuh PWO terlarang gitu. PWO. Oh, jadi semangat mau nge-gym, mau Ah. ini. 4 bulan, ketemu cewek baru, selesai. Nggak nge-gym lagi. Tapi Mas J ketika kondisi seperti ini Iya. tetap percaya diri ya, nggak insecure untuk mendekati perempuan gitu ya? Kalau dulu Sampai akhirnya bisa mungkin merasakan insecure. patah hati gitu, sampai akhirnya bisa putus cinta. Iya, kalau dulu insecure Mas, jujur aja. Ya, apalagi dulu kan pernah dibully kan. Setelah itu kan kayak mau deketin cewek takut. mau ini. Tapi ternyata ya badan besar itu bukan menjadi halangan. Karena aku juga kayak enggak gara-gara badan besar minder gitu. Kan aku punya kelebihan nih, alhamdulillah lumayan bisa nyanyi ya. Deketinnya dengan cara itu. Sekarang punya modal sekarang malahan kan. Jadi kekurangan jadi kelebihan gitu. Bener Mas. Dari situ kemudian tadi balik lagi ke single keempat berarti Ya, raksasa. muncul Raksasa, cerita lama juga, Cerita luka lama yang Luka lama kemudian ya. jadi cerita, Jadi menjadi cerita. lagu hari ini. Dan relate. Ternyata banyak orang mengalami itu. Iya. Jadi merasa ada temennya itu, Mas Jai. Merasa ada temennya dan merasa ada Ada orang-orang. kekuatan lah, suntikan Iya. kekuatan itu. Lebih ke ini sih Mas, lebih ke kayak merasa happy karena orang-orang banyak yang mengalami dan banyak yang terinspirasi buat bangkit dari lagu aku gitu. Komentar-komentar di sosmed gitu kan. Makasih ya Kak Giant buat lagunya, sudah mewakili kami ibaratnya yang kena bully gitu. Ya happy aja gitu. Karena gini, aku sengaja bikin lagunya itu maknanya sedih, tapi lagunya masih bisa goyang gitu kayak. Jadi ya begitulah. Alhamdulillah orang pada suka lagunya. Ini berarti catatan lama juga lirik lagunya. Lirik lagunya sebenarnya lama, tapi aku coba ingat-ingat lagi. Oh, artinya ditulis ulang Ditulis sama Mas ulang. Jai. Benar-benar baru. Benar-benar baru. Sebelum dirilis ini atau memang sebelum-sebelumnya udah perlahan Dulu nulis? tuh aku pernah nulis ini tentang ini, tapi ya mungkin liriknya berbeda. Oke. Dan aku tulis ulang dan ternyata setelah sampai ke tahap produksi memang tidak berubah sama sekali liriknya. Ada ini nggak setelah 4 single dirilis di industri musik Indonesia, apa yang mulai Mas Jai rasakan gitu? Happy aja gitu, kayak aku punya karya dan Ya, mimpi. dengarkan orang. Oke, mimpinya akhirnya jadi penyanyi terwujud Mimpinya Pak ya. terwujud, ya benar. Masih muncul itu nada-nada miring itu, komentar-komentar negatif itu. Nah, justru gini, yang lucu itu di sosial media itu netizen Indonesia itu ada dua kubu gitu, Mas. Ada yang ngejelekin, tapi banyak juga yang bela gitu. Kayak misalnya, ini siapa sih gitu. Misalnya lihat video aku gendut misalnya atau hitam, terus tiba-tiba komennya tuh rame tuh. Dibela. Belain. Si paling sempurna, katanya. Si ini kamu ngaca gini-gini, ya gitu. Banyak yang support juga, alhamdulillah. Tapi mungkin perbedaan yang suka dan nggak suka itu mungkin 1000 banding 1. Rata-rata sebagian besar tetap suka. sekarang ngasih Karena dukungan banyak lah ya. yang relate ya. Ngasih dukungan ya. Ya. Masnya nggak ada keinginan juga untuk, oke, karena gue udah jadi penyanyi, gue mau nurunin berat badan nih gitu. Kepengen nih. Kepengen banget. Cuman sekarang kan ya alhamdulillah jadwal Jadwalnya masih udah mulai lumayan padat kan. Ya tapi kalau aku nggak nggak menutup kemungkinan kalau ada yang mau, maksudnya tuh mau challenge gitu-gitu kayak berturunin berat badan segini kayak Deddy Corbuzier kemarin kan yang challenge itu. Aku mau banget. Oke. Tapi nanti namanya jadi bukan Giant J dong kalau. Nah, itu tuh pertimbangannya tuh berat sih. Dilema ya. Dilemanya gitu. Tapi kan sebenarnya kalau sekedar turun 20-30 kilo tuh Oke, belum terlalu nggak berasa.
Berasa tuh berasa, cuman kayak yang aku kan masih tinggi nih. Ah, Ya masih giant dong berarti. Iya. Iya, itu gitu. kalau megang ring basket mah deket ya, Mas Jaya? Tergantung nih. Kalau yang 220 ya tinggal gini doang sih. Ini kalau untuk kostum manggung gitu, Ah, susah nggak? tergantung nih. Kalau jas ya pasti custom. Harus custom Kalau ya? jas. Kalau kaos ada nih, alhamdulillah. Ada ukurannya? Ada. Masih dapat? Masih. Kayak celana juga custom. Custom? Celana tuh adanya yang dijual tuh kayak training gitu-gitu masih ada. Tapi Sepatu rata-rata kalau untuk manggung custom ya? Ya, custom. Kalau sepatu? Sepatu ada nih. Sepatu juga ada? Alhamdulillah ada. Ukuran berapa sih? Cibaduyut 52. Pernah dengar nggak ukuran 52? Ada Baru di kali ya? Indonesia ada? Ada, alhamdulillah. Kalau dulu aku kan tinggal di Dumai itu. Dumai itu dekat dengan Singapura gitu kan. Tinggal nyebrang sih. Oh, Tapi ya nyarinya itu di sana. mahal. Iya. Tapi tetap ada? Ada. Oke. Kalau di sekarang itu di apa? Belanja-belanja online gitu ada. Ada. Oh, Ada. kalau online ada ya pasti. Online ada. Oh, Tapi jadi, dia ini dulu 7 hari tempahannya 7 hari. oh, artinya setelah di Jakarta pun sekarang untuk urusan manggung termasuk dari ujung kepala ke ujung kaki nggak ada masalah ya Mas ya? Iya, alhamdulillah nggak ada masalah. Oke. Karena kan aku itu ini monokrom konsepnya. Hitam, putih, abu Iya. gitu kan, silver. Ya, jadi ya nggak perlu banyak banget kostum lah. Simple lah ya, sederhana Simple, ya. ya. Nah, ngomong-ngomong monokrom nih, udah disebut nih. Ada si pemilik album monokrom nih sebagai Oh, iya. ini jadi inspirasinya Mas Jai itu boleh cerita itu kok sampai logonya Iya. logonya Giant Jay itu belalai ya. Ya, Karena si pemilik album monokrom ini juga pernah mengeluarkan lagu. tentang gajah. Iya, benar. Terinspirasi sejauh apakah gitu menginspirasi perjalanan karirmu Mas? Jauh banget sih. Jadi aku itu dari dulu, dari semenjak Tulus ya, langsung sebut aja. Tulus. Iya, Tulus. Tulus menjejakkan kaki di dunia musik Indonesia tuh aku udah suka lagu-lagunya. Mulai dari Suaranya Gajah. mirip loh Sebatika. Iya, kata orang mirip. Karena memang aku itu dengerinnya Tulus. Oh. Dengerinnya ya Monokrom itu salah satu lagu favoritku. Oke. Jadi ya terinspirasi banget, inspiring banget sosoknya. Dan lagu Raksasa aku juga jujur terinspirasi dari lagu Gajah. Oh. Dengan apa? Dan pembawaan aku juga, musik-musik aku kayak lebih ke arahnya arah Tulus gitu. Memang luar biasa ngefans sih kalau bisa dibilang. Ya berharap bisa ketemu deh suatu hari nanti. Ini sampai hari ini belum? Ketemu pernah di Spotify tapi cuma papasan doang. Papasan. Iya, di acara Spotify tahun kemarin. Tetap gedean Mas Jai ya daripada Tulus ya. Oh, Padahal kita kalau ketemu Tulus itu juga, gede banget gitu. Oh iya, aku belum terlalu ngeh itu sih, karena waktu ketemu juga dia agak jauh. Iya. Dia juga tinggi Mas ya. Tinggi, ya benar. Tinggi, terus badannya gede. Benar. Kalau lagunya Gajahnya Tulus kan sebenarnya untuk upaya untuk sebagai salah satu untuk pelestarian gajah bukan ya? Bukan. Nggak ada hubungannya ya? Bukan. Jadi dia ceritanya hampir sama dengan lagu Raksasa tentang bully kayak Oke. dia dulu dipanggil teman-temannya tuh gajah. Sorry, ya jadi tak potong Mas E. Jadi Tulus itu pernah mengumpulkan donasi dari lagu Gajah untuk Bener. pelestarian Pelestarian Gajah ya? gajah. Oke. Karena video klipnya di Waikambas. Iya, betul. Lanjut Mas E. Jadi setahu aku ya Mas ya, maaf kalau salah ya Bang Tulus ya. Lagu Gajah itu ya tentang hampir sama kayak Raksasa, tentang dia dulu dipanggil gajah oleh teman-temannya, tapi ternyata ya dari dia dipanggil gajah itu sebenarnya teman-temannya juga mendoakan dia supaya jadi orang yang kuat gitu kan kayak gajah gitu sih. Jadi dari lagu Tulus itu kemudian Mas J juga punya apa ya? Semangat juga. Gue juga pengen nih kayak dia gitu. Pengen ya, semangatnya tuh kayak bisa jadi kayak Tulus lah, penyanyi yang naik dengan prestasi bukan sensasi. Betul. Gitu. Tinggal nunggu album nih Mas Fadli. Bukan Padi Reborn nih. Tinggal nunggu album. Amin. Tapi memang trennya sekarang single gitu ya. Iya, Mas single. Nah, nanti
paling EP gitu kan. mini album lah ya. Iya. Ya untuk inilah, untuk apa? Ya kalau kalau penyanyi kan kalau punya album kan mudah-mudahan terwujud nih, Amin, amin, amin. Mas Jay. Apa namanya? Legacy. Legacy. Jadi untuk bisa punya legacy album tuh kayak mantep banget itu. Iya, 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 iya. Apalagi dicetak di piringan hitam untuk trennya hari ini seperti itu. Wah. Rekamannya di Inggris bisa gitu, Mas. Amin. Wah. Biro tuh, wes. Amin, 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 Luar amin. biasa. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, apakah Tulus juga memberikan inspirasi buat Mas Jay? Tidak hanya kekaryaannya itu. Iya, tadi seperti yang aku bilang tadi, aku bukan cuman ngefans sama karyanya, juga ngefans sama orangnya, karena ya seperti yang aku bilang, dia tanpa sensasi, ya kan, naik memang benar-benar dengan karya, tidak aneh-aneh gitu, orangnya juga. Yang aku belum bisa sama dengan Tulus itu kayak, menurut aku dia tuh kayak orang yang sosok yang misterius gitu, kan, cool Iya. gitu. Aku tuh pengen kayak gitu, tapi ya sampai sekarang belum kesampaian. Susah. Maaf ya, Bang Tulus ya. Jadi kalau Tulus itu memang kalau kami wartawan hiburan gitu lihatnya memang karyanya selalu muncul karyanya. Iya, Jadi karya. jarang juga mendengar cerita dia yang personal tuh jarang. Iya, benar. Bahkan tidak pernah ya. Iya. Jadi ya mudah-mudahan sih Mas Jay juga bisa ngikuti jejak Amin. Tulus, termasuk logo itu ya, logo Iya, logo Giant J itu ya. iya. Logo Giant J itu tuh sebenarnya ada ceritanya juga. Awalnya itu banyak nih pilihan logo yang mau dibuat gitu kan. Cuman ada satu yang menarik perhatiannya itu tadi, yang belalai kayak kalau orang yang salah nih ya, ini mohon maaf kalau orang yang salah-salah nggak tahu, bacaannya 69. Padahal itu GJ kan. Teman-temanku waktu awal-awal apa ini kok 69 katanya kan. GJ. Oh, ada GJ-nya. Jadi Giant J. Giant J ya. Oke. Iya, gitu. Inspirasinya benar dari Tulus. Iya. Mudah-mudahan ketemu. Dan Amin. Sobat DK, sekarang tuh hari Selasa, nanti hari Kamis besok ini Mas Jay akan Apa ini? melangkahkan kakinya, Melebarkan sayapnya. Jadi beruntung banget ya, menurut saya Mas Jay beruntung banget ya. Iya, alhamdulillah. Sambil nunggu album, Mas Jay dapat tawaran syuting film gitu. Benar, alhamdulillah. Banyak orang yang mimpi gitu loh, Mimpi, ya, benar. bisa ditawarin film gitu. Mas Jay boleh cerita lah itu. Iya, Kalau itu sampai akhirnya tadi. dapat tawaran Itu tadi acting. mungkin film. ya doa dari ibu saya juga, doa dari teman-teman yang mendoakan gitu kan. Doa dari pihak label juga gitu kan. Ya aku dapat tawaran main film di salah satu PH yang lumayan gede dan langsung film layar lebar. Nah, Judulnya Mendadak Dangdut. tuh. Film Yang- lama ini ya? Film lama di remake dan suasana baru. Suasana baru. Film lamanya Titi Kamal ya berarti. Benar, ya? dulunya Mendadak Titi Dangdut. Kamal, sekarang itu Anya Geraldine. Wih, jadi nanti bakal ketemu Anya. Udah ketemu. Udah ketemu? Udah ketemu. Nanti akan acting bareng sama acting dia. bareng ya. Maaf ya yang aduh, Gimana Mas Jay? jangan hujat saya ya. Soalnya Sebelum- kan pujaan para laki. Anya Geraldine itu wow banget ya. Wow. Mas Jay gimana sebelum syuting sama dia? Rasa biasa aja atau Ya, deg-degan kan belum selama ini. Kalau acting kan di depan kamera untuk bikin klip ya, Iya. video musik ya. Iya. Nah, sekarang acting di depan kamera, ada sutradaranya, ada lawan mainnya gitu. Ya, kebetulan ya aku itu pernah bukan di sekolah sih, jatuhnya disuruh untuk Kursus? ikut kelas acting Oke. oleh Happy Music waktu Karena itu. film ini? Eh, Atau memang memang iniin aja Diminta buat aja. persiapan gitu kan. Jadi setelah itu ya dapat tawaran, alhamdulillah. Dan ya itu tuh aku tuh yang nggak nyangkanya langsung tawarannya layar lebar gitu kan. Dan pas lihat line up pemainnya, wah orang-orang hebat semua gitu. sutradaranya? Sutradaranya Mas Monty Tiwa, Luar biasa. salah satu director terbaik di Indonesia. Boleh tahu nggak perannya apa? Perannya itu jadi
yang cepuin karakter utamanya ke polisi lah. Gitu. Cepuin karakter Iya. utamanya. Karakter utama si Anya ini ya. Anya itu. Jadi Anya ini yang nanti akan menggantikan perannya Titi Titi Kamal. Kamal. Oke. Sebelumnya sempat berpikirkah atau langsung oke, gue terima nih tawaran Mas Monty? Gimana ya ngomongnya? Sepertinya ya langsung diterima langsung sih. oke ya? Iya, langsung oke. Langsung siap nih main film gitu. Siap. Gak apa namanya? Maksudnya Mas Jay sempat mempertimbangkan misalnya peran. Biasanya kalau pemain film itu kalau ditanya pertimbangannya apa main film itu kan? Karena ceritanya kah, karena lawan mainnya kah, karena sutradaranya kah, atau karena memang mumpung nih ada tawaran, gua ambil gitu. Ya sebenarnya sih itu tadi yang terakhir, karena memang ada tawaran kan. Karena kan aku juga bukan aktor, Betul. jadi ya begitu ada tawaran untuk melebarkan sayap ya kenapa tidak gitu. Sempat Ya udah, begitulah. Udah workshop juga berarti ya? Udah workshop, Dengan udah semua reading pemain? juga, udah semua dengan semua pemain, dan alhamdulillah ya para pemainnya juga humble, baik-baik gitu, walaupun mereka lebih gede daripada aku di dunia entertain gitu kan ya, alhamdulillah lah. Nervous nggak di depannya Anya Geraldine gitu? Lebih ke nggak nyangka sih, Ah, kayak dulu kan ya liatinnya di Instagram doang kan, Anya Geraldine. Ternyata pas ketemu, ketemu aslinya kayak terpesona aja gitu, melihat sosok aslinya gitu. dia sama Anya Geraldine dengan Anya Geraldine sama Keanu Abigail ya? Angelo. Angelo. Keanu Angelo, terus dengan Wika Salim. Wika Salim. Cocok nih penyanyi dangdut ketemu sama-sama penyanyi ketemu Iya, jadi mulai terbuka nih Mas Jay jalannya nih. jalannya. Ya gitu. kali besok ngajakin duet Wika Salim atau ngajakin duet Amin. Anya Geraldine. Wah, amin Syukur-syukur banget itu. nanti rezekinya nyanyi bareng Keanu itu kan. Amin. Enggak. Pasti ada yang ingin disampaikan ke Sobat WK. Oke. Apa pesannya itu kan pesannya menarik banget, terutama kampanyenya soal bullying di Betul. lagu Raksasa. Ya buat semuanya yang nonton, aku J&J ya lewat lagu Raksasa ini lagi kampanye anti bully. Pesan-pesannya ya buat kalian yang mungkin pernah merasakan yang namanya korban bullying gitu ya. Jangan terlalu dengerin kata orang lain yang pertama. Yang kedua itu kayak lihat aku contoh, aku juga korban bullying dan aku tuh tetap berusaha menjadi orang yang lebih baik dan sampai aku di titik yang sekarang gitu, di titik yang mungkin banyak orang yang pengen dan aku alhamdulillah dapat sampai sekarang ya karena usahaku untuk bertahan dan kuat untuk sembuh dari yang namanya sakit hati karena bully gitu. Jadi buat kalian semua yang di sana yang punya mimpi untuk menjadi sesuatu, walaupun kalian korban bully, kalian tetap bisa menjadi yang kalian inginkan. Mantap. Masih nyanyi refrennya dong sedikit. Oke, jadi lagu Raksasa 1 itu ini. Kini ku berani tunjukkan diri, perlahan mereka pun mendekati. Sang raksasa yang dulu dimaki, sekarang pun perlahan dicintai. Ku sadar kini ku harus membuka diri, berikan semua cinta yang ada di hati. Terima kasih Mas J&J sudah mampir ke Warta Kota. Ditunggu karya berikutnya. Terima kasih Sobat WK sudah nonton obrolan saya dengan J&J. Ya. Kita tunggu karya berikutnya. Oke. Jangan lupa filmnya nanti kalau udah jadi Siap. main lagi ke sini ya. Boleh. Jay ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan menginspirasi. Kalian bisa, Mas J&J bisa, kalian juga bisa. Iya. Terima kasih Sobat WK. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya.